Pemirsa, politik uang menjadi ancaman terbesar dalam pesta demokrasi yang terjadi saban 5 tahun sekali. Bahkan praktik politik uang dalam beragam bentuknya itu bisa terjadi sebelum pemilu. Belum diaturnya sosialisasi peserta pemilu sebelum masa kampanye yang masih lama, yaitu 28 November 2023 membuat peserta pemilu melakukan sosialisasi kepada pemilih tanpa rambu-rambu. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang baru-baru ini videonya viral usai membagi-bagikan uang Rp50.000. Apa arti dari aksi ini dan juga bagaimana aturannya? Kita akan simak data dan juga faktanya berikut ini pemirsa dalam segmen Fact Check. Ini kita akan berangkat dari kasus yang baru saja viral, yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang bagi-bagi uang Rp50.000 kepada sejumlah warga dan juga nelayan saat kunjungannya ke daerah. PAN bagi-bagi gocapan. Itulah judul video yang diunggah di akun resmi TikTok PAN @amanat_nasional. Nah, saat baru terpilih sebagai Menteri Perdagangan, Zulhas juga pernah bagi-bagi minyak goreng di Lampung pada Juli 2022 dengan sedikit pesan untuk memilih anaknya yang merupakan caleg dari PAN Dapil Lampung. Kami memiliki videonya pemirsa dan berikut akan kami tampilkan Zulhas bagi-bagi minyak goreng. Nah, uangnya nggak usah di kantong aja, di kantongi. 10.000 yang nanggung Putri, tuh Putri. Ya, kasih uangnya, kasih. Tepuk tangan dulu ibu-ibu, gratis. Tapi nanti milih Putri ya. Oke? Ya, akibat dari aksi ini pemirsa, 3 lembaga pemantau pemilu sudah melaporkan Zulkifli Hasan pada saat itu. Lalu bagaimana juga tanggapan KPK pemirsa terkait kasus yang baru-baru ini terjadi dan juga tanggapan Bawaslu? Nah, Deputi Pendidikan dan juga Peran serta Masyarakat KPK Wawan Wardana ini mengatakan kalau dari pihak kami yaitu perilaku yang menuju ke sana. Maksudnya adalah money politics atau politik uang walaupun belum masuk ke kampanye. Lalu Bawaslu ini menanggapi masih ingin mencari tahu atau memproses video tersebut, masih memeriksanya begitu. Nah, tentunya PAN juga berdalih ini bukan politik uang. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladini mengatakan itu adalah kebiasaan Zulkifli Hasan bersedekah dan tidak ada narasi kampanye pada saat itu yang disampaikan seperti mencoblos partai PAN dan seterusnya. Di sisi lain Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio juga menambahkan acara bagi-bagi gocapan ini bukan kegiatan dari partai PAN. Nah, kalau memang ya bukan kegiatan partai dan juga tidak ada narasi kampanye partai, lalu mengapa diunggah di akun TikTok resmi Partai Amanat Nasional? Kemudian saat ditemui di Karawang pemirsa, kita akan melihat bagaimana tanggapan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengatakan dirinya bukan capres maupun caleg sehingga tidak apa membagikan uang. Berikut ini pernyataannya, caleg bukan. Capres bukan, cawapres bukan, kampanye juga belum. Itu adalah dalih dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Nah, apakah politisi yang bagi-bagi uang jelang pemilu bahkan sebelum kampanye dimulai ini memang sudah jadi kebiasaan? Karena sebelumnya politisi PDIP juga pernah bagi-bagi amplop di rumah ibadah. Namun berdalih juga untuk zakat dan sedekah. Tapi mengapa ada warna dan juga lambang Partai Merah? Nah, kami memiliki videonya juga berikut ini. Selanjutnya pemirsa, bagaimana aturan dari politik uang ini? Sebenarnya aturan hukum dari politik uang sudah jelas ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di pasal ada 278 ayat 2, 280 ayat 1 huruf J, pasal 284, 286 ayat 1, 515 dan 523. Ada 2 sanksi yang bisa dikenakan dari pasal-pasal ini, yaitu yang pertama adalah sanksi administratif yaitu berupa diskualifikasi calon maupun pasangan calon dan sanksi pidana. Politik uang saat masa kampanye, ancaman hukuman pidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Saat masa tenang, ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Sedangkan saat masa pemungutan suara, ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 36 juta. Namun memang ya belum diatur mengenai bagaimana politik uang yang di luar masa kampanye seperti saat ini. Namun jelang pemilu dan juga sebenarnya bersentuhan cukup erat dengan partai. Kembali lagi, kalau memang niatnya sedekah seharusnya tidak
tidak perlu ada embel-embel partai, logo, warna ataupun lambang, apalagi sampai diunggah di akun resmi partai. Nah, apakah ini bermaksud cari simpati misalnya di media sosial? Kemudian kita akan lihat infografis berikutnya pemirsa. Jadi bagi-bagi uang sebelum kampanye dimulai apa arti dan tujuannya? Nah, Bawaslu dan juga sejumlah pengamat politik ini pernah mengatakan sebenarnya hal tersebut bisa diduga merupakan curi start ya. Namun memang karena Undang-Undang Pemilu hanya mengatur politik uang saat masa kampanye, masa tenang hingga pencoblosan dan tidak ada ketentuan yang mengatur soal bakal capres, bakal caleg maupun calon kandidat apalagi ketua umum partai begitu dalam melakukan politik uang, sehingga hal yang terjadi menjelang tahapan pemilu ini akan sulit untuk dibuktikan. Akan tetapi Bawaslu mengajak masyarakat untuk berperan serta melaporkan tindakan politik uang dan laporan ini akan diproses 2 hari kerja. Kita akan nantikan sebenarnya bagaimana Bawaslu saat ini yang sedang mengecek video Ketua Umum PAN bagi-bagi gocapan ini. Nah, untuk itu kami juga sudah terhubung dengan anggota Bawaslu Republik Indonesia, sudah bersama dengan kami Bapak Puadi. Pak Puadi, mungkin langsung saja kami ingin bertanya bagaimana proses pengecekan video bagi-bagi gocapan ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Maria. Pertama, ini informasi awal yang datang ke eh, Bawaslu ya. Jadi walaupun pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu itu melalui 2 pintu, apakah pintu temuan dan laporan, karena ini informasi awal ya datang ke Bawaslu sehingga Bawaslu mencoba untuk menelusuri, mendalami apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Dan ini masih dalam proses kajian yang mendalam yang dilakukan oleh Bawaslu. Nanti setelah dilakukan kajian untuk memastikan apakah ini ada dugaan pelanggaran atau tidak. Karena pada dasarnya memang ya bagi-bagi uang itu memang bagian dari tradisi masyarakat kita dan itu juga bentuk perbuatan yang seandainya itu dilakukan di luar momentum pemilu tentu tidak banyak menjadi persoalan. Tapi Oke. ketika momentum pemilu maka pembagian uang itu selalu dikaitkan dengan kepentingan politik praktis. Nah, dalam pemilu tentunya politik uang juga merupakan satu tindak pidana. Tapi dalam undang-undang pemilu ya politik uang ini hanya bisa dijerat apabila terjadi di 3 tahapan ya. Baik. Pertama di masa kampanye, kemudian juga di masa tenang, dan yang ketiga juga di masa pemungutan suara. Nah, Jadi sekarang akan perbuatan sulit yang dibuktikan sama ya, Pak serupa Puadi ya. dalam Heeh. Baik, Pak Puadi mungkin boleh ditahan dulu jawabannya, kita akan jeda Pak Puadi, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro Siang. Kami akan langsung lanjutkan perbincangan bersama anggota Bawaslu Republik Indonesia, Pak Puadi, mengenai ancaman politik uang. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa memang bagi-bagi uang itu merupakan hal yang lumrah ya, saling membantu begitu di Indonesia. Tapi fakta bahwa Zulkifli Hasan ini adalah ketua umum partai politik yang juga mendukung pasangan capres tertentu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tadi saya sudah sampaikan, seandainya itu dilakukan di luar momentum pemilu, tentu tidak banyak menjadi persoalan. Tetapi momentum pemilu, maka pembagian uang itu selalu dikaitkan dengan kepentingan politik praktis. Nah, dalam pemilu tadi saya sudah sampaikan ada 3 ya. Apakah politik uang itu merupakan tindak pidana, tapi juga dalam pemilu juga politik uang hanya bisa dijerat menjadi 3 tahapan, masuk dalam masa tahapan kampanye, kemudian tenang, dan pemungutan Ya. suara. Nah, perbuatan yang serupa, politik uang ini di 3 tahapan tersebut, jika terjadi di masa sebelum kampanye, maka tidak dapat dijerat pidana. Nah, keadaan demikian akibatnya konstruksi penyelenggaraan yang membatasi waktu kampanye, apalagi juga saat ini masa jeda antara penetapan partai politik dengan dimulainya masa kampanye sangat lama sehingga Ya. terjadi kekosongan hukum. Nah, ke depan sebaiknya kampanye tidak dipersempit waktunya dengan mempertimbangkan kampanye pada dasarnya juga bentuk komunikasi politik antara partai politik atau kandidat sehingga dengan mempersempit waktu berdampak pada sedikitnya informasi yang didapat oleh pemilih.
Betul. Kemudian yang kedua berkaitan tentang penegakan hukum nih. Jadi semakin mudah ya, karena tidak ada larangan dalam kampanye dan sanksi yang bisa diterapkan. Nah, untuk Oke. itu berkaitan tentang apa namanya dari sisi ruang ya lingkupnya, Undang-Undang Pemilu memang mengatur larangan politik uang yang kemudian dibatasi pada berbagai tahapan yang tadi saya Ya, sampaikan. Tiga betul. tahapan itu menjadi Artinya memang tahapan yang saat fokus. ini belum bisa dikategorikan masuk di Undang-Undang Pemilu begitu ya Pak Puadi. Tapi kalau memang tujuannya untuk sedekah atau sekedar bagi-bagi, seharusnya kan tidak diunggah di akun resmi TikTok partai begitu. Nah, tanggapan Bawaslu mengenai hal ini apa? Apa tindak lanjut Bawaslu setelah mengecek video tersebut? Ya, karena kita sudah mendapatkan informasi awal tersebut ya dari masyarakat ya, kemudian juga dari media. Untuk itu Bawaslu mencoba ini sebagai sebuah informasi awal. Maka informasi awal ini ditelusuri dan didalami apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Sehingga nanti ya setelah 7 hari dalam proses pendalamannya apakah ada dugaan pelanggaran. Jika memang nanti ada dugaan pelanggaran, maka masuk menjadi temuan Bawaslu. Kalau Baik. ternyata memang ini bukan merupakan pelanggaran, maka kita akan sampaikan terkait hal yang kemudian ini menjadi informasi awal yang datang dari Bawaslu sendiri. Karena pintu utama penanganan pelanggaran itu melalui pintu temuan dan pintu laporan. Dan kebetulan memang masyarakat belum ada yang melapor, baru hanya informasi awal, sehingga informasi awal ini coba untuk didalami apakah peristiwa yang dilakukan bagi-bagi uang ya dalam rangka apakah ini dalam apa mempengaruhi pemilih atau memilih Baik. partai tertentu dalam pemilu, itu menjadi satu bagian dari proses pendalaman dan penelusuran Bawaslu itu sendiri. Jadi Nah, karena Bawaslu ini tidak ada sendiri yang dalam melapor, tidak bisa menjalankan 2 hari kerja tugas, ya Pak Puadi ya untuk prosesnya ya? ya Oke, kalau kemudian tindak laporan lanjutnya kira-kira apa kalau masyarakat nanti kita ini jadi punya waktu temuan, 2 hari Pak? nih, Mbak Maria. Baik, kalau ada temuan pelanggaran tindak lanjutnya apa, Pak? Kalau ada temuan ya, ini harus memenuhi ketersyaratan formil material dulu. Jadi kalau syarat formilnya itu misalkan apa ya yang menjadi pointernya, kemudian juga nanti ada syarat material apakah kemudian ya yang dilakukan oleh apa namanya terhadap bagi-bagi uang itu sudah masuk dalam kategori material atau belum, atau misalkan Oke, sudah ada penetapan pasangan belum, atau juga sudah ada tahapan di mana proses masa kampanye sudah berjalan belum. Nah, ini menjadi kajian nanti. Jadi kita tidak mungkin untuk sesuatu hal itu bisa dijadikan temuan, harus memenuhi ketersyaratan formil material dulu baik. nanti. Dan ini masih Baik, dalam proses. kita akan Karena tunggu dari prosesnya begitu Pak Puadi. Terima kasih anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi sudah berbagi informasi di Metro Siang. Salam sehat, Pak.